Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan trik serangan catur untuk menghancurkan Sicilia Defense. Dan trik ini pernah dimainkan oleh Mikhail Tal memegang bidak putih lawan Konstantin Kalman memegang bidak hitam. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di partainya, di mana Mikhail Tal mengalami pembukaan E4, C5, Sicilia Defense, kuda ke F3, kuda ke C6, D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda ke F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Sicilia Defense Open. Dan kuda ke C3 untuk mensupport pion D6, di mana classical variasi dimainkan, dan gajah ke G5. Dan ini adalah yang dinamakan Sicilia Defense Archer Rauser variasi. Dan gajah ke D7 dan menteri ke D2 untuk mensupport gajah dan mempersiapkan rokade di sayap menteri. Kuda pul kuda dan menteri pul kuda. Juga menyerang kuda 2 kali. Menteri ke A5 menyerang gajah dan gajah pul kuda. Dan pion G pukul gajah. Dan sekaligus mengaktifkan gajah teman-teman. Nah, untuk tipe seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan pion E pukul gajah? Maka rokade panjang di mana langsung melemahkan jalur D di pertahanan Raja Hitam. Dan gajah ke E7 mempersiapkan rokade pendek, kuda ke D5 menyerang gajah, dan gajah ke D8. Gajah ke C4 dan beteng ke C8 dan raja ke B1. Menteri ke C5 dan menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Nah, untuk tipe seperti ini putih lebih diunggulkan perkembangan perwira. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan pion G pukul gajah, mengaktifkan gajah, dan rokade panjang. Beteng ke C8, langsung menyerang di pertahanan Raja Putih. F4, dan ini juga langkah bagus buat memblokir jalur dari gajah teman-teman. Apabila nanti gajah bisa berkembang ke H6. Beteng G8, langsung menguasai file G ataupun jalur G. G3 terlebih dahulu untuk memperkuat pion juga. Dan E6. Untuk mempersiapkan perkembangan gajah ke depan. Gajah ke H3, dan ini juga bisa langsung menyerang pion E6 dan juga bisa berkembang ke G4 apabila nanti betengnya sudah bergerak ataupun sudah tidak menguasai jalur G lagi teman-teman. Menteri ke C5 mengadu menteri, dan menteri ke D2, B5 langsung menekan di sayap menteri. Beteng H ke E1 dan langsung menyerang di pertahanan Raja Hitam. B4 menyerang kuda, kuda ke E2, menteri ke C4 langsung menyerang pion A2 dan sekaligus E4. Raja ke B1 untuk mensupport pion A2 dan menteri pukul pion. Kuda ke D4 menyerang menteri dan menteri ke B7. Dan menteri ke D3 menyerang pion H7 dan gajah ke E7. Dan juga membuka ruang buat beteng teman-teman. Dan menteri pukul pion mengancam beteng F8 dan gajah G4. Dan ini juga bisa berkembang ke H5 buat menyerang pion F7. Menteri ke C7 menyerang pion C2, maka raja ke A1. F5 menyerang gajah. Nah, di seperti ini Mikhail Tal memilih dengan gajah pukul pion, pengorbanan 1 perwira. Dan setelah pion pukul gajah, dan secara tidak langsung file E sudah terbuka. Dan beteng pukul gajah, skak. Dan raja pukul beteng, dan beteng E1, skak. Dan raja ke D8. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-25 ini. Apa jadinya bila dijawab dengan gajah ke E6 menutup? Maka simpel saja kuda pukul gajah, di mana pion F itu sudah dipin oleh menteri, jadi tidak berani memukul kuda. Dan menteri pukul pion dan jelas ancaman skakmat ke depan. Dan kuda pukul beteng, open skak,
dan raja ke-8. Dan di page seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri ke-4 skak, raja C7, menteri ke-E7 skak, dan raja ke-8, dan menteri pukul pion skak, dan raja ke-8, dan menteri ke-5 skak, dan menteri ke C6 menutup. Maka simpel saja menteri pukul menteri skak dan beteng pukul menteri. Nah, di page seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-31 ini, di mana di page seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke-8. Masalahnya kuda ke D7 skak, raja ke C7, dan kuda ke D5. Nah, ini juga ancaman skak mat ke depan dan menteri pukul kuda, dan ini sudah wajib, maka menteri pukul menteri skak. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan raja ke D8 dan menteri ke-4 skak, F6 menutup, dan di page seperti ini menteri ke H6 mengancam beteng sekaligus mengancam pion F6. Dan ini juga ancaman serius, ancaman skakmat ke depan. Dan menteri ke A5 membuka ruang buat raja. Nah, teman-teman, di page seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan beteng ke E8. Masalahnya menteri pukul pion skak, beteng E7 menutup, dan menteri pukul beteng juga skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, di mana di page seperti ini dijawab dengan menteri ke A5 membuka ruang buat raja, dan kuda ke B3 mengancam menteri ke D5, dan barulah menteri pukul beteng skak, raja ke C7, menteri pukul pion, dan beteng ke E8 pengadu beteng ke C1 untuk mensupport pion ke depan dan sekaligus tembus menyerang raja, gajah ke-4 menyerang kuda, menteri ke D4 mengadu menteri ke D7, dan beteng ke D1 langsung menyerang pion D6 dan beteng ke E6 untuk mensupport pion, dan menteri ke C4 skak sekaligus mengancam beteng. Dan di page seperti ini juga hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan raja ke D7 maka kuda ke C5 skak sekaligus mengancam menteri. Dan ini adalah langkah paksa raja ke C7 dan kuda pukul menteri, teman-teman. Nah, di page seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira dan juga 1 perwira juga. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-32. Nah, di page seperti ini teman-teman, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri pukul menteri. Masalahnya kuda juga pukul menteri, raja ke B6 dan raja ke B1, gajah ke C6, dan kuda pukul pion, dan beteng ke E2. Nah, teman-teman, di mana di page seperti ini juga putih sudah diunggulkan 3 pion bebas, pion F, G, dan H, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.